Ternyata alhamdulillah dapat, salah satu gelar pemenang dan bisa mewakili Indonesia juga ke ajang internasional, Waduh, luar gitu. biasa banget ya. Teh, bulan Maret atau April 2025 di Egypt. Internasionalnya maksudnya? Oh, jadi di betul. Indonesianya sudah menang nih, Sudah ibaratnya. menang. Nanti akan masuk ke ajang internasional internasionalnya, di tahun 2025. Betul. Membawa nama Indonesia. Indonesia, yes. Luar biasa banget nih Yuliner nih. Nah, so far Teh, kemarin tuh yang sempat viral waktu Citarum itu viral karena Pandawara, Yuliner terjun langsung juga buat bersih-bersih Sungai Citarum. Itu yang pertama kali kita melakukan clean up terbesar ya, itu mega clean up. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat sebuah perubahan data menjadi insight. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, spesial, cantik banget. Di sini ada Mbak Yuliner Fitriani. Yeay. In a world where tradition often fade into the past, there are those who stand tall, carrying the torch of heritage. Growing up in the heart of West Java, amidst the vibrant culture and artistic heritage, I was nurtured in the cradle of artistry. To always have confidence and has the ability to translate your most powerful imagination into reality were some of my parents' greatest lesson I have received as a young girl. I believe through art not only has it taught me to be a performer, but also made me an individual whose passion, energy, and experiences that are valuable for many. It is our time to shine. I'm Yuliner Fitriani, your Miss Mega Bintang Indonesia West Java 2024. Yeay. Aduh, terima kasih banyak loh Mbak Yuliner. Terima kasih sudah diundang, Kak. Hierarchy Insight, seneng banget ya. Aduh, Thank cantik you. banget jadi pengen muda kembali. Gimana caranya ya? Thank you loh Kak, ini udah diundang ke podcastnya dari Hierarchy. Terima kasih, semoga nanti bisa memberikan insight positif buat teman-teman yang nonton semua. Aduh, pastinya ya, gila. Udah cantik, berprestasi pula. Masih muda, wah keren banget. Mbak Yuliner, boleh nggak cerita gimana sih awal muasal perjalanan karirnya Mbak Yuliner nih? Sekarang kan menjadi model lah kurang lebihnya ya gitu. Tapi awal muasal gimana sih? Emang dari dulu kuliahnya permodelan gitu? Atau emang dari kecil senang model-model gitu atau gimana? Iya sih, sebenarnya awal mulanya berkarir itu Kak, jadi Yuliner itu sempat ada audisi pageant, salah satu pageant lah ya, waktu itu 2015. Begitu Yuli baru masuk kuliah. Oh, masih awal-awal kuliah. Masih awal-awal tuh. kuliah Oke. nih, baru Itu awal-awal di Bandung. Di Bandung. Heeh. Terus ada kayak yang cari wanita-wanita muda berbakat gitu loh Kak, datang ke kampus salah satu pageant ini, terus Yuli disuruh ikut. Akhirnya Yuli kayak ya udah deh mencoba gitu, memberanikan diri ikut. Ternyata pas begitu ikut pertama itu lolos Kak sampai ke nasional dan alhamdulillahnya menang jadi 10 besar waktu Iyalah itu. ya, cantik begini. Masih Gimana pertama kalau banget, masih pertama, masih kayak aduh banyak belajar, cuman karena bisa dibilang Yuli ini salah satu pageant fighter ya Kak, jadi setelah lulus dari pageant 1, Yuli coba lagi peruntungan di pageant lainnya, karena kan kuliah juga kita kan di kesenian, terus juga berhubungan dengan dunia entertain, jadi menurut Yuli pageant tuh bisa jadi salah satu modal utama untuk ke dunia entertain gitu. Jadi Yuli terus mencoba nih sampai ikut beberapa ajang. Nah kemudian ini tuh ajang terakhir gitu, karena usia Yuli udah limit kan Kak gitu, dari 2015 berkarir sampai sekarang kurang lebih 9 tahun. Akhirnya bisa dapat gelar pemenangnya itu di Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Gimana tuh, gitu. boleh cerita nggak awal muasalnya apa namanya Yuli ikutan Miss Mega Bintang? Apa sih yang menginspirasi Yuli akhirnya ikutan Miss Mega Bintang? Iya, jadi Miss Mega Bintang ini kan yang punya tuh Kak Ivan Gunawan. Nah, Kak Ivan ini tuh lagi mencari para queen-nya. Yuli research kan Kak gitu, nih Miss Mega Bintang nih udah kita menjabat, queen-queennya seperti apa. Dan ternyata banyak banget queen-queen dari Kak Ivan ini tuh dia berprestasi di dunia entertain. Ada yang main film, ada yang jadi penyanyi. Dan mungkin memang Yuli arah
dari mulai kuliah, background pendidikan dan segala macam memang mau mengarah ke entertain kan. Jadi Yuli memutuskan ikut Miss Mega Bintang Indonesia dan ternyata alhamdulillah dapat salah satu gelar pemenang dan bisa mewakili Indonesia juga ke ajang internasional. Waduh, luar gitu. biasa banget ya. Tapi enjoy di modeling. Enjoy sih Kak so far karena memang mungkin bisa dibilang ini hobi yang dibayar ya. Iya, bisa dibilang ini hobi yang senengnya di dibayar. foto-foto ya. Bener, ya perempuan pasti seneng ya di foto bergaya gitu, ceriwis apa segala macam tapi udahnya ada menghasilkan pasti Iya, seneng benar banget benar sih. ya, hobi yang dibayar. Hobi ya. yang dibayar betul, ini betul. Paling namanya. enak kayak gitu memang hobi yang dibayar. Bener banget. Jadi nggak Betul. berasa kerja kan? Gak berasa kerja, jadi enjoy banget nih dari Nah, dulu terus sekarang. perjalanannya waktu tuh kan ya, dari Miss Mega Bintang tuh sempat jadi model video klip juga ya? Betul banget. Jadi udah sempat membintangi beberapa model video klip. Salah satunya mungkin ada Baginda, terus ada Dikta juga, ada Hijau Daun dan masih banyak lainnya. Alhamdulillah banget bisa dapat kesempatan bareng sama artis-artis ternama lah ya, Teh gitu. Jadi makanya seneng banget sampai sekarang tuh terus masih terus belajar sih Yuli meskipun sekarang udah di posisi menjadi queen tapi tetap untuk belajar dan untuk mencari ilmu itu nggak berhenti sampai sini gitu. Apa tantangannya tuh? Maksudnya dalam artian selama berkarir di dunia modeling Iya, dan betul. kecantikan lah ya gitu kan. Apa tantangan terbesarnya Yuli? Tantangan terbesar pasti kita punya banyak bisa dibilang kompetitor ya Teh. Gitu. Maksudnya model itu kan banyak yang cantik, yang berbakat dan lain sebagainya gitu. Yuli di sini survive sebagai bisa dibilang selling uniknya Yuli tuh bisa dibilang apapun yang orang butuhkan ada di Yuli gitu. Contoh. Misalkan kayak kalau model yang lain, kamu bisa nyanyi nggak? Kamu bisa nari nyanyi nggak? juga nih? Gitu. Ya alhamdulillahnya dikasih gift-nya ada lah ya Teh. Wow, Bagus luar sih biasa. enggak gitu. Cuman kayak akhirnya Yuli ngeberaniin diri. Nih anak ada keberaniannya mau belajar, mau acting, mau modeling, mau presenting, dihajar semua. Jadi orang kayak ya udah deh ngapain harus cari beberapa orang kalau cuma satu ada di Yuli. Itu sih sebenarnya yang akhirnya Yuli cari-cari kira-kira apa ya yang bisa Yuli tambahin jadi unique selling point-nya Yuli gitu ya bertahan di dunia entertain gitu. Jadi kamu nyanyi juga, acting dihajar, juga, acting presenting dihajar. juga, Betul. modeling juga. Juga Ya, dia multi dihajar. talent sekali, luar biasa. Dulu mamanya ngidam apa? Lah justru ini yang unik Teh. Mama Pengen papa tahu jadinya ya. Iya, mama papa tuh nggak ada yang di dunia entertain dua-duanya. Mama tuh kayak math science, guru matematika dan papa itu teknik mesin. Jadi nggak ada sama sekali yang bersentuhan sama seni. Tapi anak-anaknya Yuli dan dua kakak Yuli itu semua di seni. Oh iya? Iya. Kakak-kakaknya model juga? Kakak-kakaknya musisi. Kakak Yulinar dua-duanya musisi. Oh, jadi tiga-tiganya kurang lebih ada hubungannya dengan musik juga ya? Betul, Padahal betul. mama papa nggak ada sama Nggak sekali? ada sama sekali. Wow, Bingung luar ya. biasa. Nanti tanyainnya ke mamanya dulu ngidamnya apa? Boleh Teh. Pengen loh, ya nggak sih? betul. Gitu kan, jadi multi talent begini ya gitu. Oh, luar biasa banget. Terus sekarang ini kan Miss Eko Indonesia 2025. Betul. 2025-nya juga belum loh. Betul Teh. Jadi untuk Miss Eko ini kebetulan untuk 2024 sudah dilaksanakan di awal tahun kemarin. Waktu Yulinar masih jadi finalis Miss Mega Bintang. Jadi Mega Bintang sama Eko ini beda? Beda. Jadi Miss Mega Bintang itu yang Kak Ivan punya, dia punya 6 lisensi internasional. Oke. Jadi ada Miss Grand, ada Miss Eko, terus ada Miss Aura, ada World Top Model, ada Planet, ada Elite gitu. Jadi ada 6. Nah, pemenangnya ini masing-masing 6 orang ini dikirim ke internasional. Ada yang di tahun ini dan ada yang di tahun depan Juli gitu buat penutupnya. Boleh nggak dijelasin? Mungkin teman-teman aku sendiri masih bingung nih. Miss Eko Internasional tuh Indonesia. Yep. Miss Eko Indonesia itu apa gitu? Maksudnya Miss Eko itu lebih ke lingkungan hidup kah? Iya, Atau betul. gimana? Boleh diceritain nggak? Jadi- Maksudnya gini mungkin, kenapa Yuli bisa memenangkan kompetisi ini? Oke, nah ini sebenarnya yang unik yang sempat Yuli tanyakan juga nih sama yayasan. Kenapa memenangkan Yuli buat ke ajang Miss Eko? Karena Miss Eko ini concernnya adalah untuk lingkungan. Terus juga di sini kita ada perjuangan perempuan, woman empowerment dan juga ada charity. Wow, oke. Dan Gitu. charity. Dan charity. Jadi Oke. memang Miss Eko International ini tujuannya untuk
sustainability, environment sustainability. Memang all kamu over the sangat aware and concern sama sustainability and environment? Iya, bisa dibilang Yuli udah beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan lingkungan sebelum menang ajang Miss Mega Bintang. Dan mungkin di Miss Mega Bintang ini mencari queen yang advokasinya bisa digerakkan gitu, yang bisa mengajak orang untuk membawa masa nih ya gitu, membawa masa untuk ke arah advokasi kita dan untuk tujuan yang lebih baik kayak gitu, searah dengan Miss Eco International ini. Jadi akhirnya gelar yang dianugerahkan sama Yuli adalah gelar Miss Eco. Miss Ini Eco. lumayan teh amanah yang cukup berat ya, tapi betul. maksudnya semoga semuanya juga membawa dampak positif ya gitu, baik buat Yulinya juga, dari mulai gaya hidup udah berubah total, sekarang kayak udah mulai mengurangi nih apa-apa yang menyebabin sampah dan lain sebagainya, ikut kegiatan lingkungan dan apa, ternyata menyenangkan ketika udah di jalan gitu loh teh. Pertanyaan yang utama dulu nih ya tentang ini. Apa yang membuat Yulinar tuh jadi concern terhadap lingkungan? Nah, waktu sebelum ikut ini, itu tuh Yuli udah ikut beberapa kali kegiatan lingkungan tuh, Yuli udah ngerasa gerah aja gitu loh teh. Gerah atas apa tuh? Boleh ya? Maksudnya kita hometown Yuli kan di tanya-tanya Bandung ya. Bandung ini kan dulu dingin banget tanpa teteh orang-orang Bandung banget dingin. ya. Nah, itu panas. Dan Yuli tuh kayak cari Aku kan tahu. sama orang Bandung juga. Bener kan, teteh orang Bandung. Bandung tuh dulu bersih, dingin, Pagi-pagi adem. itu kita nggak bisa deh mau sholat, Nggak mau bisa. sholat subuh tuh kayaknya tuh udah dingin banget. Nah, Sekarang sekarang nggak ngaruh. udah bergeser kan teh cuaca. Nah, Yuli pikir kayak, oh ini mungkin perubahan cuaca, iklim dan lain sebagainya. Ternyata enggak teh, faktor utamanya adalah perubahan iklim alias climate change yang terjadi karena kerusakan lingkungan. Gitu, setelah dicari tahu, Yuli ikut ini itu, lama-lama jadi asik ya, ikut clean up, bersih-bersih, segala macam itu ternyata seru gitu. Dan akhirnya mungkin ketulusan ini dan mungkin kegiatan-kegiatan Yuli ini mungkin dilihat juga sama yayasan dan lain sebagainya, makanya Yulinar dianugerahkan, udah deh kamu yang akan mewakili Indonesia untuk Miss Eco International gitu. Keren. Nah, seberapa banyak teman-teman di luar sana yang sudah sangat concern terhadap lingkungan? Tuh, ini perlu sih, perlu banget. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan apa aja tuh Yul yang sudah Yuli ikutin yang berhubungan dengan lingkungan atau environment? Nah so far teh, kemarin tuh yang sempat viral, waktu Citarum itu viral karena Pandawara, Yulinar terjun langsung juga buat bersih-bersih sungai Citarum. Itu yang pertama kali kita melakukan clean up terbesar ya, itu mega clean up. Kita bersihin tuh sampah yang menumpuk puluhan tahun, coba bayangin teh, puluhan tahun di sungai. Kita bersih-bersih bareng sama semua lapisan masyarakat ya di situ, bahu-membahu. Dan akhirnya kita mulai concern kalau misalkan masa sih gitu masyarakat kita harus viral dulu baru dibersihin gitu kan. Jadi akhirnya dengan adanya orang-orang yang peduli lingkungan ini, bikin orang tuh malu untuk kayak mau buang sampah sembarangan, mau merusak tuh jadi malu teh, karena takutnya nanti ini dibikin rame lagi nih gitu oleh mungkin yang seperti Yuli, duta lingkungan, ataupun misalkan Pandawara ataupun dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau buat kegiatannya itu banyak banget, dari mulai clean up, terus kita juga ada penanaman mangrove bareng sama Kementerian Lingkungan Hidup. Nanam mangrove di Muara Angke kemarin waktu Hari Mangrove Sedunia gitu. Jadi memang kegiatannya overall yayasan bekerja sama dengan kementerian dan juga ya dengan grup atau UMKM yang bergerak di lingkungan juga teh. Jadi kayak misalkan ada UMKM yang bergerak, dia fokus untuk mengurus limbah dari food waste. Itu Yulinar juga ikut jadi pembicara, ikut juga pingin cari tahu ini gimana sih sistemnya, gimana orang kalau yang mau buang limbah dan lain sebagainya. Dan akhirnya dari satu dan lain hal sekarang kayak alhamdulillah kegiatan lingkungan itu padat banget ya, setiap bulan, setiap minggu ada. Banyak gitu, banget ya pasti ya. Alhamdulillah sih, memang Alhamdulillah harus sih. Nah, Yul, kan aku sering nih ya ngeliat terus kayak tadi Yuli cerita tuh apa namanya ngebersihin sungai Citarum gitu kan ya, dikumpulin sampahnya. Abis itu sampahnya dikemanain Yul? Nah ini teman-teman, jadi banyak yang belum tahu juga kalau kita tuh tempat pembuangan akhir kita tuh TPA ini tuh udah penuh kan teh? Iya, itu udah dia kan penuh. aku sering banget tuh ngeliat ya. Baik itu di Bandung, di Bali, di beberapa kota lah ya gitu, di Jakarta. Ya. Itu tumpukan sampah tuh sampai numpuk banget. Udah menggunung. Bener. Tapi kan aku nggak ngerti ya gitu. Iya, Kalau aku kan maksudnya, oh ya sebagai rakyat jelata ya saya ya, gitu kan saya bingung juga ya harus bagaimana. Bener. Maksudnya kalau Mbak Yulina tuh
Jadi kayak tadi mengumpulkan sampah, setelah itu sampahnya dikemanain tuh? Nah, ini ada beberapa pengolahan Teh, ada beberapa tahap. Nah, ketika kita melakukan mega clean up, ketika kita ada pembersihan yang bareng-bareng ini, banyak Teh UMKM yang bergerak dalam pengelolaan sampah ini langsung unjuk tangan. Boleh sampahnya kita angkut, boleh sampahnya kita bawa. Sama Nah, mereka ini diapain? sama mereka itu dibuat lagi, didaur ulang menjadi produk-produk ramah lingkungan. Kayak ada yang jadi meja, unik banget Kak. Jadi aku tuh awalnya nggak tahu kan, ini sampah tuh palingan cuma jadi apa sih, dilebur terus ya udah gitu. Ternyata ada yang bisa jadi dinding peredam suara. Oh ya? Betul, ada yang bisa jadi rumah, bahkan ada meja, perabotan segala Ini dari macam. sampah bukan ya? Nah, ini kalau eco-friendly mungkin dicek nanti ya. lebih bagus lagi ya, dan teman-teman ini yang perlu harus teman-teman tahu juga gitu. Jadi kalau kita buang sampah tuh baiknya gimana ya? Sebenarnya memang yang dikelola pemerintahan ini udah baik Teh. Memang dia sampahnya ada yang sebagian mungkin dimusnahkan, ada yang sebagian didaur ulang kembali. Jadi Dimusnahkan itu bagaimana? Dibakar? kayaknya nggak dibakar sih Teh. Kalau kataku memang dihancurkan aja, terus kayak mungkin dipilah ya, yang bisa jadi organik, diolah kembali jadi pupuk dan lain sebagainya. Yang mungkin tidak bisa diolahnya ini yang kemudian didaur ulang gitu. Cuman kan sampah kita tuh pemilahannya ribet ya, Iya, gitu, itu dan kan nyatu belum ya semua semuanya. masyarakat Indonesia tuh peka sama yang namanya pemilahan sampah. Kayak gitu. Apalagi Teh, yang paling bahaya itu adalah sampah makanan. Itu yang paling susah karena bukannya sampah makanan malah bisa jadi pupuk seharusnya. nah itu kalau memang orang yang paham cara pengelolaannya. Kalau yang nggak paham, dia dibiarin. Bahkan ngerinya tuh Indonesia tuh sebagai negara terbesar untuk penyumbang food waste di dunia. Oke. Dan itu tuh dia ngasilin gas metana yang akhirnya lebih korosif daripada karbon. Jadi lapisan ozon kita tuh rusak. Jadi dia merusak si lapisan ozon itu Betul, dari lebih parah. gas metana dari 80% food lebih waste. parah. Jadi kalau misalnya nih kita di rumah, kita ini ya biar belajar Betul, sekalian betul. ya. Kita di rumah punya food waste, mendingan kita langsung olah untuk jadi pupuk aja gitu? Atau gimana baiknya? Nah, kalau misalkan ada food waste, mending bisa dikelola jadi pupuk gitu. Maksudnya pupuk rumahannya kita coba pupuk organik, atau Teh misalkan dari sekarang kita udah mulai kurangin aja deh pola makannya. Jadi biasanya kita selalu ngestok berlebih. Kalau sekarang Sekalian diet gitu ya jadi? Sekalian, iya, maksudnya sekalian pola hidup sehat juga kan teman-teman gitu ya jadinya ya. Kayak Yuli nih Teh dulu kan ya, kalau kita beli nasi Padang, nggak mungkin di sini nggak tahu nasi Padang porsinya banyak banget kan Teh. Kan kita kalau makan sekali tuh kayak nggak habis ya. Nah kalau sekarang sama Yuli tuh disimpan lagi dan dimakan 2 kali. Berikutnya. Jadi itu tuh secara nggak langsung kita udah berkontribusi untuk mengurangi food waste. Cuman kan nggak bisa Yuli sendiri, nggak bisa teman-teman yang lain sendiri, harus bareng-bareng. Nah, gitu. kalau kita punya food waste di rumah, misalnya kita punya food waste di rumah, baiknya dibuang, maksudnya untuk menjadi pupuk itu bagaimana pengolahannya? Apakah bisa langsung kita tanam di tanah gitu? Atau enggak. gimana baiknya? Jadi kalau si food waste ini Teh ada beberapa type. Jadi kayak kalau misalkan untuk yang buah, sayur, nah itu bisa tuh dia difermentasi dulu. Ada apa namanya? Ada tempat seperti kayak tong gitu kita buat, nah itu bisa kita fermentasikan. Itu udah ada chemical atau chemical apanya dan lah lain ya sebagainya. untuk Jadi untuk berubah pupuk menjadi kompos. gitu. Iya, betul. Dan itu nanti bisa langsung Itu bisa kita terlebur. beli di luaran atau? Bisa banget. Jadi nanti teman-teman juga bisa cari di e-commerce di mana aja. Apa kayak disebutnya tong pupuk aja carinya, mungkin tong Oke. pupuk. Jadi kalau punya food waste kita masukin ke tong tersebut. Betul. Nanti setelah berapa hari gitu, nanti pasti ada ini instructionnya kali ya. Iya, betul, ada. Setelah berapa ada hari itu bisa menjadi pupuk tahap-tahapnya. gitu ya. Betul. Nah, Daripada siapa tahu kan maksudnya nggak usah ngomong keluar dulu deh, ke aku aja dulu ya di rumah, aku lakuin gitu dulu kan. kayak gitu. Lebih bagusnya kalau memang kita ada food waste bisa dijadiin pupuk, kita bikin pupuk mandiri di rumah, atau memang teman-teman kita udah bikin food preparation. Jadi supaya tidak ada kelebihan makanan yang terlalu banyak. Karena ini efeknya domino Teh, bukan lingkungan aja, tapi kita juga memerangi zero hunger. Jadi nggak akan ada lagi nih yang kelaparan, orang yang makan dari sampah. Karena Yuliner pun begitu tergerak tuh ngelihat orang-orang yang hidupnya di sekitaran TPA itu, tempat pembuangan akhir, makan dari sampah Teh. Dia makan. Jadi ada sampah orang, makanannya dimakan, kan nggak oke ya gitu. Masa kita makan enak, saudara-saudara kita seperti itu, ternyata itu terjadi karena kelangkaan makanannya itu sendiri. Kayak berasnya jadi makin mahal nih. Tiap tahun mereka aja yang sehari-hari belum tahu bisa beli makan atau enggak. Nah, akhirnya kita menekan itu dengan mengurangi food waste. Ini tuh masih cukup, apa ya, bisa dibilang masih cukup kecil kontribusinya di Indonesia gitu untuk memerangi food waste tuh, kayak masih orang tuh masih nggak aware gitu loh Teh. Kalau sampah kan mungkin orang udah lebih aware ya gitu. Iya benar, aku aja baru ngeh loh maksudnya bahwa food waste itu sedemikian berbahayanya karena dia menghasilkan gas
Metana, gas betul. metana itu yang bisa merusak ozon kita. Dimana kita sekarang udah kepanasan banget, Bukan guys. lagi, kemarin isu yang paling takutnya Jakarta tenggelam. Serem, Itu Teh. karena, itu salah satunya karena si ozonnya itu, atau Bisa karena keberatan perubahan. penduduk apa gimana sih kalau tenggelam itu ya? tenggelam banyak Teh, karena ketika kita food waste-nya udah banyak, dia tuh pencemarannya ke air kan. Which is air kita dikeruk, terus dicari yang, oh yang ini dikeruk lagi air tanah. Ini penggunaan air tanah juga bahaya kan. Maksudnya kalau terlalu banyak dan tereksploitasi tuh akhirnya jadi bisa mengurangi resapan air. Dan terus kayak maksudnya ini mau kemana lagi nyelamatin, pohonnya udah nggak ada, resapannya udah sekarang nggak bangunan ada, semua ya. gas metananya udah kelar kita gitu akhirnya. Jadi memang setelah makin banyak belajar dibawa kemana-mana, akhirnya Yuli ngerti, oh nanam mangrove tuh nahan bencana alam. Oh, ngurangin food waste tuh merangin kelangkaan, terus ngurangin juga si gas metana itu sendiri. Jadi begitu diajak keliling tuh akhirnya Yuli sekarang udah bisa tahu, oh ini tuh buat ngelindungin segala macam tuh lewat kayak gini gitu ternyata Teh. Ini luar biasa banget ya. Aduh, ini informasi yang luar biasa banget ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman Hierarchy Insight di luar sana juga mulai paham, minimal kita mulai dari rumah dulu deh, food waste. Betul, food gitu ya, waste, food ya. waste dulu, apakah kita beli tong pupuk tadi Betul. gitu ya, atau kita kurangi deh food waste-nya. Jadi makanan yang di rumah itu dikurangi supaya sesedikit mungkin kita Sesedikit mungkin. membuang makanan gitu ya Yul ya. Betul, bisa jadi diolah lagi Teh. Kalau misalkan kayak kita ada nasi nih, terus Jadi nasinya nasi goreng deh jadi besok nasi kan. goreng. Nah itu kan bisa kita kasih sama yang membutuhkan. Iya, benar. Daripada jadi food waste, di kita mending kita bisa kasih sama yang Iya, iya, membutuhkan. iya. Jadi kalau ada makanan sekiranya masih bisa nih diolah kembali, mending diolah kembali. Kalau nggak mau dimakan, banyak kok teman-teman sekarang pengelolaan food waste yang bisa jadiin lagi poin untuk charity gitu, masih banyak. Oh, ada juga yang apa namanya, yayasan-yayasan yang menerima food waste itu ada di Kak. setiap kota atau gimana? Di setiap kota ada. Oh ya? Dia salah satu yang Yuli tahu itu ada food FOI. FOI? Iya, FOI. Dia itu Oke. Food Organization Indonesia. Dia itu memang bergerak untuk mengatasi food waste Jadi yang nanti memang kita kesana. kirim atau mereka ambil atau gimana biasanya Yul? kalau kayak gitu? Dikirim, ada mereka ambil juga, nanti itu bisa kontakan sama adminnya. Yuli juga baru tahu ternyata oh ada ya yang menampung food waste, ataupun mereka juga menerima sih kalau makanan yang masih layak kita mau charity-kan nggak masalah, karena mereka memang niatnya itu buat satu lingkungan, keduanya mengatasi zero hunger ya, buat charity juga kita gitu. Nanti tim tolong ditulis nomor adminnya si food waste ya kalau di sini ya, supaya Biar teman-teman teman-teman di juga pada luar sana tahu, bisa betul. tahu kalau memang kebingungan mau buang makanan kemana, mungkin bisa menghubungi FOI tadi ya. Iya betul, atau misalkan nanti adminnya sendiri bisa ngasih tahu nih step by step yang bisa kita lakukan apa sih di Untuk rumah. mengurangi Betul. itu. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri lah. Betul. Iya nggak sih? Sama, Nah, tadi kan Yuli cerita nih setelah mengikuti ajang ini banyak juga lifestyle Yuli yang berubah. betul. Apa saja Yul? Selain si tadi ya mengurangi makanan, tadi kan mengurangi food waste tadi, apalagi kira-kira Yul yang berubah Yul? Banyak sih Teh, sekarang tuh Yuli lebih suka makanan yang Yuli bikin sendiri, alias Yuli masak sendiri gitu. Kalau dulu kan Yuli lebih sering jajan ya gitu, kayak jajan keluar, beli GoFoodan makan mulu, GoFoodan gitu kan, segala macam. Sekarang udah nggak mau Teh, karena bukan nggak mau sih, lebih mengurangi. Karena memang Yuli mikirnya bisa nimbulin food waste atau enggak, terus juga concernnya sehat atau enggak, balik lagi ke buat kita sendiri lah ya, sehat. Dan yang terlebihnya juga Yuli memang udah mengurangi nih jajan-jajan penggunaan plastik dan penggunaan apa segala macam, karena kalau nggak dimulai sama kita sendiri ya mau sama lagi? siapa Betul, gitu. Jadi benar. Yuli nih sama para queen yang lain tuh di apartemen selalu kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada jadwal nih ya, awas ya sampahnya nggak boleh ini, siap Miss Eko, mereka udah kayak bersih-bersih dan segala macam, karena Yuli ngajak dari lingkungan terdekat dulu gimana caranya kita bisa nerapin healthy lifestyle dan yang memang nanti concernnya buat lingkungan gitu Teh. Jadi pas dicoba ternyata nggak seberat itu loh teman-teman, kayak mulai udah ganti pakai tumbler, terus kita bawa kayak Tupperware kemana-mana gitu ya, memang itu udah mengurangi banyak Hal-hal gitu, kecil ya hal-hal sebenarnya kecil ya. sebenarnya. Bawa bekal tuh kita ya, bawa bekal dibekelin mama. Jangan malu kalau bawa Jangan rantang malu kemana-mana. bawa rantang kemana-mana, karena itu ternyata Iya, bisa benar. ngurangin banyak banget efeknya. Iya, betul Luar biasa. betul luar biasa banget ya. Nah, Yul, ini kan Miss Eko Indonesia 2025. Kenapa 2025, Yul? Kenapa 2025? Karena memang dilaksanakannya itu nanti Teh bulan Maret atau April 2025 di Egypt. Internasionalnya maksudnya. Internasionalnya, Oh, jadi di betul. Indonesianya sudah menang nih, Sudah ibaratnya. menang. Nanti akan masuk ke Dikirimnya ajang internasional internasionalnya, di betul. tahun 2025. Betul. Membawa nama Indonesia. Indonesia, yes. Luar biasa banget nih Yuliner nih. Keren. Luar biasa ya Kak, karena
nanti di ajang Miss Eco International ini Yuli akan bertemu lagi dengan puluhan queen dari berbagai negara. Kita sama-sama mengangkat isu lingkungan yang ada di negara masing-masing. Oh, oke. Dan Yuli tuh udah semakin banyak yang Yuli pelajari di Indonesia, bahwa Indonesia tuh negara yang besar, mereka tuh banyak loh pengelolaannya, dan masyarakat Indonesia tuh sebenarnya sudah aware sama lingkungan, cuman kita perlu gandengan tangan lagi, lebih aware lagi gitu. Sebenarnya pengelolaannya udah keren banget Indonesia, sudah lebih canggih dibanding negara lainnya. Oh gitu ya? Betul, Teh. Itu sudah alhamdulillah banget nih. Bahkan kayak kemarin aja pas Yuli ikut konferensi ASEAN, itu Indonesia tuh negara terbesar dalam pengelolaan mangrove. Jadi mangrove-nya tuh bukan cuman untuk kita di hutan, bukan untuk hanya konservasi dan lain sebagainya, tapi dia udah bisa ngehasilin ekonomi lagi buat masyarakat sekitar. Indonesia yang pertama ngelakuin itu. Luar biasa Oke. sih. Gimana caranya? Indonesia tuh jadi memang dia kerjasama nih, Teh. Maksudnya bagaimana caranya mangrove bisa menghasilkan ekonomi tadi? Yes, nah ini tuh mangrove tuh ternyata bisa diolah, Teh. Ada yang dia bisa jadi kayunya itu jadi air dia direndam gitu, terus dia jadi kayak warna yang buat bikin batik. Jadi cat gitu, untuk cat alami ya, bisa bilang cat alami. Terus ternyata dari mangrove lagi tadi itu, dari batangnya mangrove itu dia bisa jadi sabun. Dari Bahan mangrove? dasar, bahan dasar sabun. Terus juga dia dari mangrove itu sendiri kan dia banyak biota yang hidup di bawahnya ya. Ada rebung, ada apa segala macam gitu ya. Udang itu sama masyarakat itu dimanfaatkan jadi cemilan, jadi apa segala macam, jadi produk UMKM lagi gitu. Terus juga banyak Teh, dari mangrove itu bisa jadi segala macam, bisa jadi apa tuh namanya, tas dan lain segala macam. Banyak banget dari mangrove tuh bisa jadi obat juga. Wah, ini kayak Ini luar biasa banget ya, aku belajar banyak hari ini, seneng banget deh. Bener loh Teh, ternyata aku juga baru tahu dari mangrove doang, selain dia daya resapan karbonnya lebih banyak nih ya, buat menahan itu, tapi ternyata manfaatnya juga banyak buat masyarakat sekitar yang ngerawat. Ini kan ada masyarakat yang ngerawat nih mangrove-nya. Nah, coba nih mangrove-nya dikasih edukasi nih sama pemerintah dan apa namanya pihak-pihak terkait, gimana cara mengelola mangrove supaya jadi ekonomi buat mereka gitu. Harusnya kita menginikan mangrove di setiap berapa meter persegi harusnya gitu ya. Betul, Maksudnya setiap tahun berapa sih, Teh. kilometer persegi harusnya ada ya. Ada betul di daerah pesisir, alhamdulillah di Indonesia tuh udah kita paling besar sih ya. Di kota harusnya nih Di untuk kota. penyerapan karbon. Benar-benar. Kan? Nah, ini gila, di kondisinya Jakarta di tuh Jakarta luar biasa nih. luar biasa benar. Di Jakarta ini di Muara Angke udah besar Teh gitu. Cuman maksudnya ini kita perlu yang masif lagi, khususnya untuk menyebar di seluruh Indonesia kan. Seberapa besar sih harus ada ininya lahannya kalau untuk mangrove gitu? Mangrove tuh karena dia juga cukup besar ya, 42 hektar gitu kan. Wow, lumayan ya. Besar karena dia pohonnya besar, terus dia tumbuhnya cukup lama kali, 5 sampai 6 tahun. Kemarin Yuli nanam Di di Muara itu. Angke, Oh betul. iya. Yuli nanam, semoga nanti ini bisa jadi ya kehidupan lah buat kita semua. Iya, karena kita gitu. perlu pastikan, especially kalau kayak di kota-kota besar kayak Jakarta gitu dengan polusi yang luar biasa ya, karbon betul. monoksidanya sangat tinggi, otomatis kan gitu, maksudnya akan sangat bagus kalau kita bisa lebih banyak ditarik sama si mangrove. betul. Gitu, Gak kan. hanya mangrove sih, Teh, ada gambut juga, terus juga misalkan pohon-pohon lain. Cuman memang kenapa mangrove? Karena mangrove tuh 2 kali lebih, resapannya lebih besar gitu. Dari batang-batangnya itu yang resapnya lebih banyak. Makanya mangrove tuh difokuskan untuk di daerah pesisir biasanya gitu. Oke. Luar biasa, hari ini aku belajar banyak banget. Thank you banget nih Yul. Sama-sama, seneng banget bisa sharing. Terus Yul, Kak. ini sekarang balik lagi nih ke kamu. Siap. Apa sih kamu tuh kalau misalnya kayak kompetisi dan lain-lain, persiapannya tuh seperti apa sih secara fisik dan mental, apa saja yang harus disiapkan? Wow, banyak banget ya Kak. Sebenarnya untuk menjadi seorang queen itu tidak hanya fit secara fisik ataupun secara mental ya. Tapi maksudnya dari ilmunya tadi gitu, kita juga belajar public speaking, kita juga belajar catwalk gitu kan, kita represent. Terus juga kita yang paling penting kalau untuk Miss Eco sendiri, dia membawa advokasinya itu sendiri. Programnya yang mau kita sampaikan ke masyarakat, khususnya dunia itu apa sih? Gitu. Jadi kita permasalahannya kan kompleks ya, hampir sama. That's why Yuli membawa untuk waste management to living better gitu. Jadi bagaimana si waste management di Indonesia ini bisa membawa kehidupan yang lebih baik untuk Indonesia sendiri, dan khususnya ini bisa diterapkan loh di seluruh dunia gitu. Jadi buat persiapannya banyak banget. Kalau Yuli lebih fokusin di pemahaman tentang lingkungannya sendiri, Yuli perbanyak lagi pengalamannya, karena nanti itu yang akan dibawa untuk ke internasional. Kalau secara fisik?
Secara fisik ya dengan perawatan udah pasti ya, Teh, namanya perempuan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ivan, semua sudah tercover dengan baik oleh Luar yayasan. biasa. Dari head to toe kita nggak mikirin apa-apa, kita cuman yuk ikut jadwal treatment A, treatment B, treatment C, seperti itu. Enak Jadi banget ya dia, setiap ya. bener Kak, setiap queen yang dibawa ke internasional yang diurus sama yayasan Kak Ivan, Yayasan Dunia Mega Bintang, itu semua sudah ditanggung. Segala macamnya, head to toe-nya udah selesai. Pokoknya kita berangkat, yang penting kalian belajar yang rajin, ikutin semua kelasnya, nurut, terus udah gitu yuk bawa nama baik Indonesia di luar gitu. Keren. Nama Indonesia harus terus naik Harus, dong, ya. harus. Secara mental. Yap. Secara mental sih aku pasti banyak ya tekanan ya Teh. Apalagi menjadi public figure, banyak banget kayak people kayak banyak head comment, mungkin kamu cuman template doang karena kamu sedang menjabat. Ya itu banyak, kita nggak bisa hindari. Cuman kalau buat aku sendiri, kesehatan mental aku, apa yang aku keluarkan di sosial media ataupun kemanapun adalah hal baik. Jadi aku hanya menerima hal baik juga gitu. Jadi kalau hal-hal negatif aku lebih kayak, kita nggak bisa nahan, tapi aku sendiri kayak lebih nggak mau tahu Dengar, gitu. ya, Iya, betul, lebih nggak mau betul, dengar. betul, Karena betul. aku mengeluarkan hal yang positif Teh gitu. Dimanapun di sosial media ataupun di manapun aku bertemu orang. Jadi aku hanya menerima hal positif juga gitu. Luar biasa banget. Yul, siapa sih sosok yang paling menginspirasi dalam hidup Yuli? Paling menginspirasi, sebenarnya banyak sih. Tapi bisa dibilang Yuli sangat terinspirasi sama beberapa queen sebelumnya. Gitu. Jadi ada beberapa queen sebelumnya yang pernah ikut ajang serupa, ada Kak Nadia Choa, ada Ariska Putri Pertiwi, kita sebut ada Kak Artika Sari Devi, banyak hal gitu ya, queen-queen yang menginspirasi di mana mereka tuh benar-benar 100% dalam menjalani apa ya, bisa dibilang tugas mulianya itu gitu. Jadi bukan hanya selama menjabat, tapi setelah menjabat nih mereka kan sudah turun ya, sudah nggak menjabat lagi tuh mereka masih tetap menjadi seorang queen yang menginspirasi. Itu sih yang bikin Yuli kayak, kenapa aku nggak menjadi seperti mereka. Dan queen yang menjadi mereka tuh, seperti mereka tuh, nggak ada ruginya loh buat kita. Kita bisa jadi living better, terus kita juga bisa kasih, kayaknya non-stop ya, bisa dibilang non-stop ilmu buat semua orang gitu. Jadi karena sekali menjabat itu selamanya gitu. Jadi meskipun kita udah turun, bukan berarti tahun depan Yuliner nggak mau ngurusin tentang lingkungan lagi. Enggak kok, kita nggak pernah tahu ya Kak. Siapa tahu rezekinya jadi aktivis lingkungan. Mungkin buat di dunia juga gitu. Jadi kalau buat Yuli, orang yang menginspirasi queen-queen sebelumnya itu bikin motivasi bahwa kita tuh bukan hidup untuk sekarang aja, tapi untuk kedepannya juga seperti apa. Jadi sekali kamu menginspirasi, selamanya kamu akan berkontribusi gitulah. Luar biasa banget Yulina. Lalu apa tujuan berikutnya nih setelah Miss Eko Indonesia? Oke, setelah Miss Eko Indonesia, mungkin Yulina akan lebih concern juga di dunia entertain. Kita kan lagi membuka juga peluang-peluang lain ya Kak. Yuli fokus di dunia acting, terus juga presenting, terus juga mungkin nanti mengawali karir di bidang musik, kita nggak tahu ya gitu. Cuman memang kalau buat Yuli, terjun di dunia acting itu supaya tetap menjaga eksistensi dan tetap bisa juga menginspirasi gitu lewat apapun profesi yang kita lakukan setelahnya gitu. Jadi buat Yuli sendiri abis ini mungkin akan berkarya di dunia entertain, tapi untuk tetap menginspirasi di bidang lingkungan atau khususnya di apa ya, disebut-sebutnya woman empowerment lah ya, tetap akan dilakukan gitu loh Teh. Jadi buat Yuli sih, kalau tagline-nya be part of solution not pollution gitu. Be part of solution not pollution. Keren banget. Yulina, thank you banget. Thank Hari you ini aku so much. belajar banyak banget. Teman-teman jangan lupa ya, yang nonton Hierarchy Insight ini harus banyak belajar dari Yulinar. Yul, sebelum kita tutup, ada pesan apa buat teman-teman di luar sana? Mungkin yang berhubungan dengan lingkungan, mungkin apa? Mungkin bisa disampaikan Yul. Oke, jadi buat teman-teman semua yang udah nonton, semoga mendapatkan insight positif. Terus juga buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Terus juga buat teman-teman semua, jangan lupa kita mulai melakukan dari diri sendiri untuk perubahan-perubahan kecil. Efeknya pasti akan membawa dampak yang besar gitu. Yang seperti tadi Yuli bilang, be a part of solution, not pollution. Wih, keren. Thank you banget. Thank you, Yulina. Kak. Thank you banget. Sangat menginspirasi banget hari ini. Teman-teman jangan lupa di-share informasi-informasi dari Yulinar tadi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di Hierarchy Insight yang berikutnya. Bye-bye.